Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio stream Medan Mengaji, senang sekali bisa kembali di podcast serial Fikih Asmaul Husna. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Abu Saib Hafizullah Ta'ala, yang seperti biasa nanti melanjutkan pembahasan terkait kitab atau buku yang kita bahas di serial Fikih Asmaul Husna tentunya. Dan mungkin sebelum kita mulai ini, kita mungkin bisa sedikit memberikan seperti gambaran bahwasannya di hari-hari ini mungkin kita merasa sering tantangan hidup mungkin lebih terasa gitu ya. Mungkin ada yang merasa kehilangan arah, atau mungkin sebaliknya ada yang mungkin ngerasa segala sesuatu bisa dihandle dengan dirinya sendiri tanpa harus ada dukungan atau yang mengurus siapapun gitu kan. Diri sendiri bisa diandalkan. Nah, ini terkait dengan pembahasan kita kali ini, insya Allah yang akan disampaikan guru kita Ustadz Abu Saib Hafizullah Ta'ala adalah tentang nama Allah yang husna, Al-Hayyu Al-Qayyum, dan yang maha hidup dan yang mengurus. Ya Ustadz, kurang lebih begitu terjemahannya. Dan ayat ini mungkin sering kita baca di ayat kursi ya, yang terdapat di ayat kursi ini mungkin sering kita baca. Tapi apakah kita sudah mengetahui maknanya secara mendalam, dan mungkin apakah udah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan dalam episode kali ini, mari kita sama-sama mencoba menggali faedah atau makna yang mendalam dari dua nama Allah yang husna ini, Al-Hayyu Al-Qayyum. Pada Ustadz kami persilahkan, Faya Tafaddol Mashkur. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fikih Al-Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang mengkaji tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, bagaimana Allah ta'ala itu zat yang maha menyayangi, mengasihi kepada hamba-hambanya, dan cakupan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini begitu luas, sehingga bahkan sekalipun seorang itu berbuat durhaka kepada Allah ta'ala, namun rahmat Allah ta'ala yang berlaku secara umum tetap mereka dapatkan. Namun mereka tak mendapatkan kasih sayang Allah ta'ala secara khusus. Bagi orang-orang yang beriman saja yang mendapatkan rahmat tersebut, yang membuat mereka mendapatkan petunjuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan bahas tentang nama Al-Hayyul Qayyum. Nama ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita dapati berurutan. Al-Hayyu dan Al-Qayyum di dalam Al-Quran itu terdapat di 3 titik ya. Pertama itu di surat Al-Baqarah ayat 255, Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah zat yang tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia, yang maha hidup dan maha tegak dengan sendirinya mengatur alam semesta. Ini yang sering kita sebut dengan ayat kursi. Begitu juga yang kedua, kita akan dapati juga nama ini bergandengan di surat Ali Imran ayat 1 dan 2. Di sana Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu yang ketiga adalah di surat Thaha ayat 111. Di sana Allah Ta'ala berfirman, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan tertunduklah seluruh wajah di hadapan yang maha hidup dan maha
tegak dengan sendirinya mengatur alam semesta ini. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Hayyu dan Al-Qayyum ini punya makna yang berbeda. Ya, kita akan bahas satu persatu dahulu dari kedua nama Allah Ta'ala ini. Yang pertama Al-Hayyu, yaitu Maha Hidup. Berarti di sini dari nama Al-Hayyu menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Ta'ala hidup. Yang kehidupan Allah Ta'ala itu maha sempurna. Ya, di mana kehidupan ini tidak melalui ketiadaan dan juga tidak akan ada setelahnya itu kebinasaan. Ya, beda dengan makhluk. Makhluk kita diciptakan dari yang sebelumnya tidak ada. Jadi kita mulai dari sebuah ketiadaan lalu kemudian ada. Begitu juga makhluk, hidupnya ini juga pada akhirnya akan hilang, akan binasa, akan mati. Ya, maka ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala karena nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala adalah yang mengandung sifat-sifat yang sempurna, tidak ada aib dan juga celah terhadap nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perlu kita ketahui pula ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hidup, ya kan, maha hidup dengan kehidupan yang sempurna, ini berarti pula mewakili sifat-sifat Allah Ta'ala yang lainnya. Artinya ketika Allah Ta'ala memiliki sifat hidup, maka sudah menjadi konsekuensi, sudah menjadi sebuah hal yang kemestian adanya sifat-sifat yang lain seperti sifat ilmu, sifat mendengar, melihat, qudrah, ya, punya kehendak, rahmat, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan sifat dzatiyah yang tidak bisa dilepaskan dari sifat al-hayyu, ya, sifat hidupnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan demikian tentu kita juga bagi orang-orang yang berakal sehat, jelas melalui sifat ini saja, ya misalnya melalui sifat ini saja bahwasanya Allah Ta'ala itu sifatnya maha hidup, yang kemudian hal yang tercakup di dalam sifat tersebut, Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat dan lain sebagainya, maka tentu ini juga bisa memberikan gambaran kepada kita, zat yang seperti inilah yang berhak kita melakukan ruku, kita melakukan sujud hanya kepadanya. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bergantunglah kalian kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau seseorang bergantung kepada makhluk, sementara hidup kita ini kan banyak keterbatasan. Kita bergantung kepada seseorang karena jabatannya kah, karena kekuatannya kah, karena kekayaannya kah, dan lain sebagainya, tapi dia punya sisi titik lemah dalam sifat hidupnya. Ya, misalnya dia akan tertimpa lelah, capek, kemudian butuh istirahat, atau dia bahkan tertidur yang membuatnya tak sadar dalam jangka waktu tertentu. Gimana kita menggantungkan diri kepada zat yang seperti ini? Lemah sekali. Ya, lemah sekali. Berbeda ketika seorang menggantungkan urusannya hanya kepada Rabbul Alamin, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita gantungkan urusan kita kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tak pernah tertimpa kelemahan. Allah Ta'ala nggak pernah tertimpa rasa kantuk, rasa letih, lelah, apalagi tidur. Ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak terkena kepada Allah Ta'ala itu sifat ngantuk dan juga tidur. Artinya ketika kita menggantungkan urusan kita kepada zat yang maha hidup, sungguh kita sudah menggantungkan kepada sesuatu yang tepat dan memang hanya kepadanya lah kita menggantungkannya. Adapun makhluk, sekalipun dia saat ini hidup, ya pada waktunya dia juga akan mati. Ya, pada waktunya dia akan mati. Taruhlah kita punya seseorang yang benar-benar membackup kita, punya seseorang yang selalu menjaga kita. Dia pada waktunya akan tiada. Pada waktunya dia akan mati. Lalu kemana kita akan mengadu setelah itu? Atau kita menggantungkan kepada sesuatu yang sudah mati. Jelas sesuatu yang sudah mati apa dayanya?
Ya, apa dayanya yang bisa dia lakukan untuk membantu kehidupan kita? Atau bahkan kita menggantungkan harapan dan keinginan kita kepada benda-benda mati. Yang bisa apa gitu kan benda-benda mati? Bahkan ketika seekor lalat hinggap mengambil sesuatu dari tubuhnya, benda mati ini tak bisa melakukan apa-apa. Tak bisa kemudian mengambil kembali apa yang sudah diambil oleh lalat tersebut. Maka tentu dengan hal ini akal sehat seseorang akan mengarahkan dia kepada pemikiran yang jernih, berarti hanya zat yang maha hidup tempat untuk kita menggantungkan seluruh urusan kita. Karena dengan yang zat yang maha hidup ini kita nggak akan pernah dilalaikan. Kita nggak akan pernah kemudian tidak diperhatikan. Semua urusan kita pasti akan diperhatikan, dan ketika kita menggantungkan urusan kita kepadanya, pasti yang terbaiklah akan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ghafir ayat 65, Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah zat yang maha hidup, yang tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya dirinya. Maka berdoalah kalian hanya kepadanya ikhlas tanpa berbuat syirik. Segala puji hanya untuk Allah yang mengatur alam semesta. Nah, di ayat ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebelum perintah untuk kita berdoa hanya kepada Allah Ta'ala sebutkan di sana salah satu sifatnya yang membuat itu berhak untuk kita jadikan sandaran, yaitu Al-Hayyu, yaitu maha hidup. Makanya dengan demikian kita yakin kalau ada sesuatu yang seperti itu, tidak ada kata lemah, tidak ada kata lelah, tidak ada kata tidur, maka hanya kepadanya lah kita menggantungkan seluruh urusan kita, dan kita yakin pasti akan diperhatikan dengan baik. Ya, tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Ketika dia tidur, ketika dia lemah, maka perhatiannya, bantuannya kepada kita pun akan berhenti, terlambat, atau bahkan terputus sama sekali. Karena ada keterbatasan-keterbatasan yang tidak akan bisa dia lakukan sebagai seorang makhluk yang lemah. Begitu ya ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah dalam satu riwayat menyebutkan sebuah doa ya. Doa ini bisa kita dapati di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berdoa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khamsamtu. Allahumma inni a'udzu bika bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani. Antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Allahumma laka aslamtu, kita terjemahkan di sini. Allahumma laka aslamtu, wahai Allah, kepadamulah aku menyerahkan diri ini, yaitu menyerahkan seluruh kemampuan, daya upaya, ketaatan, ketundukan, hanya kepadamu kami serahkan jiwa raga kami ini. Wa bika amantu, dan kepadamulah kami beriman. Beriman atas segala sesuatu yang engkau kabarkan kepada kami tentang Allah Ta'ala, tentang malaikatnya, dan lain sebagainya, yang semua itu wajib kami imani. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamulah kami bergantung. Semua urusan yang kami hadapi, perkara-perkara yang kami inginkan pertolongan darimu, semua itu kami gantungkan hanya kepadamu. Karena tiada daya dan upaya bagi manusia kecuali hanya di tangan Allah Ta'ala keputusannya. Wa ilaika anabtu, dan kepadamulah kami kembali. Kami bertaubat saat kami melakukan kesalahan, saat kami melakukan perkara-perkara yang membuatmu marah, yang membuatmu murka, maka hanya kepadamulah kami bisa kembali, karena pada hakikatnya hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Hanya Allah Ta'ala tempat kita mengadu atas segala kekurangan yang ada pada diri kita. Wa bika khasamtu, dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan terhadap musuh-musuhku, di mana banyak sekali musuh yang menghadapi kita. Apakah yang terlihat oleh
mata kita ataupun yang tidak terlihat oleh kita. Musuh-musuh yang mungkin sekali kita pun tak mengetahui bahwa dia sangat memusuhi kita. Musuh-musuh yang mungkin kita tak sangka ternyata ada di sekitar kita. Maka kepadamu kami meminta pertolongan untuk menghadapi seluruh musuh yang bisa merusak dan menyesatkan kita. Allahumma inni a'udzubika bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kekuasaanmu, dengan keagunganmu yang tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya dirimu, antudillani, janganlah engkau sesatkan aku. Artinya perkara-perkara banyak yang kita hadapi, banyak yang kami hadapi di setiap hari. Apakah ajakan-ajakan untuk bermaksiat, ataukah ajakan-ajakan menuju jalan yang sesat dari jalannya yang lurus. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala, jangan sampai Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang sesat. Nah, di lanjutan doanya, Antal hayyul ladzi la yamut. Engkau adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Sementara jin dan manusia itu adalah makhluk yang satu ketika akan mati. Jadi penutupnya ini yang kita garis bawahi, sesuai dengan tema kita. Nabi SAW menyebutkan nama Allah Ta'ala yang nama ini seperti kita sebutkan tadi mewakili sifat-sifat yang lainnya. Artinya ketika kita menetapkan sifat Al-Hayyu, maha hidup bagi Allah Ta'ala, maka dengan demikian juga kita menetapkan penglihatan, pendengaran, qudrah, iradah, dan lain sebagainya yang itu berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu penjelasan singkat tentang arti nama Al-Hayyu. Berikutnya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum yang ini menetapkan sifat qayyumiyah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini ada dua makna yang perlu kita pahami dari nama Al-Qayyum. Tadi kita terjemahkan bahwasanya Al-Qayyum adalah zat yang berdiri dengan sendirinya dan dialah yang mengatur seluruh dengan sendiriannya, kekuasaannya mengatur seluruh alam semesta ini. Nah, kalau kita fahami secara makna Al-Qayyum, di sini disebutkan ada dua makna atau dua sisi yang perlu kita pahami tentang makna Al-Qayyum. Jadi kalau terjemahan itu belum bisa mewakili makna sebenarnya dari nama Al-Qayyum ini, mari kita pahami sama-sama agar kita bisa mengerti arahnya kemana nama Al-Qayyum ini. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tadi kita sudah sebutkan bahwa nama Al-Qayyum menetapkan sifat Al-Qayyumiyah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna Al-Qayyumiyah ini? Yang pertama, kamalu ghinar Rabbi Subhanahu, yaitu sempurnanya sifat tidak butuhnya Allah Ta'ala kepada selain dirinya. Jadi Allah Ta'ala itu Al-Qa'imu binafsihi, dia berdiri tegak dengan dirinya sendiri, Al-Ghaniyyu an khalqihi, yang maha tidak butuh terhadap makhluk-makhluknya. Makna ini bisa kita dapati di dalam surat Fatir ayat 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir, membutuhkan kepada Allah, dan Allah Ta'ala adalah zat al-ghaniyyu yang maha tidak butuh kepada apapun dan siapapun, al-hamidu yang maha terpuji. Ayat ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an menjelaskan tentang fakta bahwasanya manusia dan makhluk itulah yang butuh kepada Allah Ta'ala dan bukan sebaliknya. Artinya tidak tepat kemudian kalau menggambarkan Allah Ta'ala itu membutuhkan ibadah kita. Allah Ta'ala membutuhkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dengan kita mengibadahinya, maka kekuatannya akan semakin bertambah. Dengan kita berbuat baik, maka akan membuat kekuasaannya semakin luas. Ini hanya khayalan manusia yang sangat buruk,
jika disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada sebenarnya adalah Allah taala tak membutuhkan sama sekali terhadap kita. Ada dan tiadanya kita tak akan merugikan Allah taala sedikit pun. Beribadah dan tidak beribadahnya kita tak sama sekali merugikan atau menguntungkan sama sekali bagi Allah taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW pernah menyebutkan, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah mencapai untuk melakukan sebuah bahaya yang bahaya itu sampai kepada diriku. Sebagaimana pula kalian tidak akan pernah bisa mencapai sebuah manfaat yang manfaat itu akan sampai untuk diriku. Artinya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehebat apapun kita, sebaik apapun kita, seberapa banyak pun ibadah yang kita lakukan, Allah Ta'ala tak diuntungkan sama sekali dengan hal tersebut. Sebagaimana ketika seorang bermaksiat sebesar apapun yang dia lakukan, bahkan seluruh manusia pun melakukannya, tak sedikit pun berbahaya bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu makna dari sifat qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Ta'ala memiliki nama sifat Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Yang Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan apapun selain dirinya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu makna yang kedua adalah kamalu qudratihi wa tadbirihi li hadhil makhluqat. Sempurnanya kemampuan dan pengaturan Allah Ta'ala terhadap seluruh makhluknya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengatur seluruh alam semesta ini tanpa membutuhkan bantuan sedikit pun dari makhluknya. Yang ada sebenarnya sebaliknya, makhluk itulah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita itu bukan hanya manusia, bahkan arsy, kursi, langit, bumi, gunung, pohon, hewan, semuanya itu tak bisa berdiri sendiri berlepas dari sifat dan nama Allah Ta'ala, berlepas dari pengaturan Allah Ta'ala. Bahkan sekejap mata pun kita gak akan sanggup tanpa perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi seluruh makhluk Allah Ta'ala itu, mau yang paling besar sampai yang paling kecil, tak bisa sekejap mata pun lepas dari kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa resapi makna ini di surat Ar-Ra'd ayat 33. Di sana Allah Ta'ala berfirman, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka qul sammuhum. Apakah sebuah zat yang dia tegak berdiri sendiri atas segala sesuatu terhadap apa yang mereka lakukan. Artinya yang mereka lakukan semua itu berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur mereka. Lalu dengan demikian makhluknya tersebut menjadikan bagi Allah Ta'ala tandingan-tandingan. Qul sammuhum. Katakanlah wahai Muhammad, sebutkanlah nama-nama mereka yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin. Allah Ta'ala dengan kekuasaannya yang mengatur seluruh alam semesta ini, mau yang besar sampai yang kecil, mau yang kuat sampai yang lemah. Siapa yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal ini? Yang ada kita makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Fatir ayat 41 kita juga bisa membaca, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah lah yang menahan langit dan bumi agar tidak hancur, agar tidak binasa. Dan seandainya nanti keduanya akan binasa, siapakah yang mampu untuk menahan hal tersebut selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Halim, yang Maha Penyantun, dan juga Ghafura, Maha Pengampun. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Siapa yang mampu untuk menahannya?
Selama ini kenapa langit dan bumi ini berjalan terus seperti ini? Berkat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menjadikannya beredar terus seperti ini. Terjadi siang dan malam, adanya bumi, matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Itu semua Allah Ta'ala yang meletakkan aturannya di sana. Nanti pada waktunya, atau jangankan nunggu nanti. Ya kan? Nanti pada waktunya kalau Allah Ta'ala ingin menghancurkan semuanya ini, siapa yang mampu untuk menjaganya? Atau paling tidak kita. Diri kita ini kalau sudah Allah Ta'ala kehendaki, tubuh kita ini lambat laun semakin rusak, melemah dan melemah. Siapa yang sanggup untuk menjadikannya kembali lagi? Siapa? Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semua ini diatur oleh Allah Ta'ala, zat yang maha tadi sifatnya namanya adalah Al-Qayyum, yaitu maha berdiri sendiri dan mengatur seluruh alam semesta. Ya, di surat Ar-Rum ayat 25 Allah Ta'ala juga berfirman, wa min ayatihi an taqumas sama wal ardu bi amrih. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala adalah tegaknya langit dan bumi itu berdasarkan atau berlandaskan perintah atau perkara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka makna yang kedua ini adalah kesimpulannya, Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ya, seluruh makhluknya Allah Ta'ala yang mengatur tanpa terkecuali. Dan dalam hal itu Allah Ta'ala tak membutuhkan sama sekali terhadap makhluknya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dengan demikian, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau katakan fa inna sifatal hayati mutadamminatun li jami'i sifatil kamalil mustalzimatan laha wa sifatal qayyumiyah mutadamminatan li jami'i sifatil af'al. Bahwasanya sifat hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencakup sifat zatiyahnya Allah Ta'ala. Ya, mencakup sifat zatiyahnya Allah Ta'ala seperti yang kita sebutkan tadi, apakah maha mendengar, maha melihat, ya, punya qudrah dan lain sebagainya. Semua itu terrangkum dalam sifat dalam nama Al-Hayyu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Al-Qayyum, ya, sifat yang maha berdiri sendiri dan tidak membutuhkan makhluknya, ini mencakup sifatul af'al. Dia mewakili sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, seperti misalnya memberi rizki, menciptakan, ya kan, memberi nikmat, menghidupkan, mematikan. Ini terrangkum di dalam nama Al-Qayyum. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, walihada kana ismullahil a'zam alladhi idha du'iya bihi ajaba wa idha su'ila bihi a'ta huwa ismul hayyul qayyum. Dengan demikian, nama Allah Ta'ala yang paling agung adalah nama yang jika seorang berdoa dengannya akan dikabulkan, jika meminta sesuatu akan diberikan. Yaitu jika dia berdoa dengan memanggil nama Al-Hayyul Qayyum. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan beliau mengambil seperti yang kita sebutkan di surat di ayat kursi, ya, dalam surat Al-Baqarah, begitu juga pembuka surat Ali Imran. Ya, ini yang beliau jadikan landasan. Ya, walaupun memang hadis yang mengatakan bahwasanya Ismullahil A'zam, nama Allah Ta'ala yang paling agung itu, yang Nabi SAW sebutkan bahwasanya siapa yang berdoa menyebutkan nama itu akan diijabahi. Ya, ini banyak riwayat yang berbeda-beda dalam hal itu. Apakah makna nama Ar-Rahman Ar-Rahim, apakah la ilaha illahu dan lain sebagainya. Ada yang nama Allah itu sendiri. Dan ini salah satu pendapatnya adalah nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Salah satu yang menguatkan hal itu adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup dan yang maha tegak berdiri dengan sendirinya,
dengan rahmatmu-lah aku mohon pertolongan. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang dalam situasi ataupun kondisi yang dia terdesak. Dia butuh dengan pertolongan. Dia butuh segera mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa amalkan yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai yang maha hidup dan maha tegak dengan sendirinya, dengan rahmatmu lah aku memohon pertolongan. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ini termasuk doa yang dikatakan bahwasanya jika seorang berdoa dengan menyebut Al-Hayyul Qayyum atau Ismullahil A'zam, nama Allah Ta'ala yang paling mulia ini, yang paling agung ini, maka doanya akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam riwayat lain pula yang terdapat di dalam Sunan Ibnu Hibban dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya satu ketika ada seorang yang berdoa dengan bunyi seperti ini. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwa sesungguhnya segala puji hanya milik-Mu yang tiada ilah kecuali hanya Engkau satu-satunya yang maha memberi, yang mengatur dan menundukkan langit dan bumi. Wahai zat yang dipenuhi dengan kemuliaan dan keagungan, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Nah, ketika Nabi SAW mendengarkan doa yang dipanjatkan oleh orang tersebut, beliau SAW mengatakan, laqad da'allaha bismihil a'zam alladhi idha du'iya bihi ajaba wa idha su'ila bihi a'ta. Sungguh orang tersebut sudah berdoa dengan menyebutkan nama Allah Ta'ala yang paling agung, yang dengan nama itu jika seseorang berdoa pasti akan dikabulkan, dan jika dia meminta pasti akan diberikan. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah ada namanya Ya Hayyun Ya Qayyum. Ditambah lagi kita dapati tadi dalam sebuah hadis Nabi SAW memanjatkan doa dengan menyebutkan Ya Hayyun Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka setelah kita memahami tadi makna Al-Hayyu juga memakna Al-Qayyum, maka tidak ada alasan sebenarnya bagi kita setelah ini kemudian saat khususnya di kondisi-kondisi terdesak kita sangat membutuhkan bantuan dari Allah Ta'ala, maka kita bisa gunakan nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum ini sebagai wasilah, ya, sebagai sesuatu yang bisa mendukung doa kita agar segera dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Panggillah Allah Ta'ala dengan nama yang ini, yaitu nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Begitu ya, mudah-mudahan dengan demikian, apapun yang kita harapkan, yang kita inginkan diberikan oleh Allah Ta'ala, itu segera dikabulkan. Tentu dengan tetap memperhatikan syarat-syarat bagaimana doa itu bisa dikabulkan dan bagaimana adab-adab dalam berdoa agar kiranya benar-benar doa itu dikabulkan sesuai dengan harapan kita. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita persilahkan atau kita beri kesempatan bagi pemirsa Rasyad TV juga pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast serial Fikih Asmaul Husna kali ini, bisa berikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa langsung komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silakan. Baik, Ustaz, mungkin dari kita dulu, Ustaz. Tadi disebutkan bahwasannya sifat atau nama Allah yang Al-Hayyu tadi, Ustaz, maksudnya Al-Hayyu dan Qayyum ini
yang maha hidup dan tegak sendiri mengatur segala sesuatunya gitu ya Ustaz. Apakah mungkin Ustaz ada lebih dari satu zat yang memiliki nama dan sifat seperti Al-Hayyu dan Al-Qayyum gini Ustaz? Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jawabannya tentu tidak mungkin ya. Tidak mungkin ada yang bisa memiliki nama dan sifat seperti ini. Al-Hayyu. Sekalipun benar, makhluk itu ada yang hidup ya. Tadi kan Al-Hayyu, kita juga sifat kita hayah. Sifat makhluknya ada yang hidup. Namun tadi seperti kita katakan, kehidupan kita tidak sempurna. Makhluk apapun yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dimulai dengan ketiadaan, lalu menjadi ada. Allah Ta'ala ciptakan dia. Allah Ta'ala berikan kehidupan kepadanya. Dan kehidupan ini pun bukan yang abadi. Ini kemudian hidup yang akan berakhir di satu titik. Dan di satu waktu dia akan binasa dan tidak kembali hidup. Ya. Begitu juga Al-Qayyum ya. Ketika seorang berdiri tegak, kita betul manusia diberikan kemampuan. Dia bisa mengatur, dia bisa melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan, namun ini juga penuh dengan keterbatasan. Ya. Apakah keterbatasan dari sisi kelemahan yang ada secara fisik, atau keterbatasan dari sisi ilmu yang tak menjangkau semua itu, ataupun dari sisi memang ada hal-hal yang tak bisa dia sentuh, ya kan? Maka di sini kemampuan seorang hamba dalam mengatur pun bahkan dirinya sendiri tak sesempurna seperti yang Allah Ta'ala berikan. Maka ada sisi namanya yang sama, yaitu hidup dan juga berdiri, mengatur. Ini adalah ada sisi yang sama, tapi tentu tidak bisa atau jauh sama sekali jika dibandingkan dengan maha hidupnya Allah Ta'ala dan maha berdiri sendirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita misalnya dalam kemampuan kita, seorang mungkin punya harta yang banyak, punya jabatan yang tinggi, gitu. Memang dia berkuasa, tapi dia nggak bisa lepas dari seorang. Tadi beda, kuasanya Allah Ta'ala tak membutuhkan siapapun, tak membutuhkan makhluknya. Sementara ketika kita berkuasa, manusia berkuasa, dia tetap membutuhkan orang lain. Manusia punya harta, dia tetap membutuhkan orang lain. Orang yang dia pekerjakan, orang yang dia bayar, orang yang kemudian membantu kegiatan-kegiatannya, rutinitas yang dia lakukan dalam kesehariannya. Tetap saja dia membutuhkan orang lain. Ketika dia punya jabatan, ketika dia punya kekayaan, tapi tak ada satupun yang membantunya, apa gunanya jabatan dan kekayaan itu? Gak ada. Tidak ada kekuatan sama sekali. Dia membutuhkan makhluk lainnya untuk membantu dirinya. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka adapun nama yang sama, sifat yang sama antara makhluk dengan Robnya, tapi itu hanya sama dari sisi penamaannya saja. Hakikatnya sangat jauh berbeda. Makhluk punya sifat hidup dan punya sifat berdiri sendiri dengan kemampuannya, namun itu banyak sekali kelemahan dan keterbatasannya. Adapun Allah Ta'ala hidup dan maha berdiri sendirinya ya, dengan tidak butuh kepada makhluknya, itu maha sempurna, dan benar-benar Allah Ta'ala tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jadi mungkin kalau misalnya kita ini udah bahas beberapa nama Allah yang husna ya, dari Ar-Rabb, kemudian kemarin ada Rahman Rahim, ini Al-Hayyu Al-Qayyum. Nggak mungkin terjadi di dalam keyakinan di Islam, di agama kita, bahwasannya di nama-nama dan sifat-sifat yang udah kita bahas ini adalah dari beberapa zat yang berbeda gitu. Misalnya Rabb dia tersendiri, Rahman Rahim nanti zat yang sendiri, Al-Hayyu Al-Qayyum zat yang sendiri. Ini nggak mungkin ya Ustaz. Dia adalah zat yang satu yang memiliki nama yang udah kita bahas tadi gitu Ustaz. Ya, benar. Ini adalah merujuk kepada tadi ya. Kita kan sudah bahas di nomor satunya dari nama-nama Allah Ta'ala yang husna adalah Allah. Nah, Allah inilah yang kemudian sering disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, sifat-sifat atau nama-nama seperti apa selanjutnya. Makanya tadi dalam Al-Hayyul Qayyum juga kan mulainya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dimulai dengan nama Allah dulu. Artinya ini adalah sifat bagi Allah. Sifatnya memang banyak.
Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW itu ada 99 nama, ya kan, yang disebutkan di situ saja. Apakah nama Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala terbatas hanya dengan itu saja? Ternyata tidak. Ya, karena Nabi SAW juga pernah berdoa yang bunyi adalah beliau berwasilah dengan nama yang nama itu kembali kepada Allah Ta'ala, apakah nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ataupun nama-nama yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala sendiri saja. Jadi Nabi masih menisbatkan banyak sekali hal-hal yang belum Allah Ta'ala berikan ilmunya kepada kita. Ya, terkait hal gaib, kemampuan kita menjangkaunya sangat terbatas. Allah Ta'ala berikan ilmunya, berikan pengetahuannya kepada kita, itu hanya batas-batas tertentu yang bisa kita jangkau. Selebihnya kita nggak tahu. Ya, itu banyak sekali. Jangankan tentang Allah Ta'ala, tentang hakikat malaikat, tentang hakikat syaitan, hakikat iblis, hakikat jin. Yang ini semua adalah gaib bagi kita. Memang ada sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebutkan sehingga kita bisa mengenali. Oh, ini bisikan syaitan. Oh, ini gangguan jin. Oh, ini adalah bantuan dari malaikat dan seterusnya. Bisa saja dengan ilmu yang Allah Ta'ala berikan melalui Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Ya, begitu juga tentang Allah Ta'ala. Namun itu tadi, apakah kita semua tahu seluk-beluk malaikat? Bentuknya, tinggalnya, makannya, bagaimananya, perbuatannya dan segala macam? Tidak. Terbatas pengetahuan kita. Begitu juga makhluk gaib yang lainnya. Apalagi terkait tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah semua nama-nama ini yang kita bahas di dalam kitab ini, ya, yang semua ini tentu termaktub dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ini kembali kepada zat yang tunggal, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya sifat maha sempurna seperti ini. Maka inilah yang kemudian harusnya menguatkan kita semua untuk beribadah itu ya tidak kepada selain Allah Ta'ala, untuk mengenal Allah Ta'ala dengan baik, sehingga dalam peribadahan kepada Allah Ta'ala itu kita betul-betul kenal siapa yang kita ibadahi, sehingga kemudian juga kita bisa beradab dengan adab yang baik di hadapan Rabbul Alamin yang punya nama-nama dan sifat-sifat yang diantara sudah kita sebutkan sebelumnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kembali kita berikan kesempatan kepada pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast serial Fikih Asmaul Husna kali ini, bisa memberikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp atau SMS. Juga bisa bertanya dengan langsung komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ustaz, terkait menunggu ya Ustaz, sambil menunggu mungkin pesan atau pertanyaan yang akan masuk tentang nama Allah Al-Hayyu. Tadi Ustaz kan ada disebutkan juga, tadi disinggung tentang kaitannya dengan tawakal ya Ustaz. Dan kepada Rob, dengan Allah yang maha hidup, disitulah kita bertawakal ya Ustaz, yang tidak mati, tidak akan mati tadi, seperti ayat yang Ustaz bacakan tadi. Tentang tawakal ini Ustaz, apakah ini tetap dengan syarat kita harus menempuh sebab-sebab atau tetap menempuh ikhtiar kita dengan sebaik-baiknya, terus kita mengingat bahwasannya yang udah kita buat ini ya tetap yang maha hidup lah yang ngaturnya nanti kayak mana gitu, atau ya sekedar berzikir ya Hayyu ya Qayyum pagi-pagi gitu kan, dengan ya terus berzikir gitu ya insya Allah nanti udah dipenuhi lah kehidupan kita dan memang udah diurus lah kehidupan kita. Ini gimana Ustaz tentang tawakal ini? Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti ini terkait dengan di surat Al-Furqan ayat 58 tadi yang kita sebutkan, firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kalian terhadap zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita membahas tentang hakikat tawakal itu seperti apa sebenarnya? Apakah bergantung itu ya sudah, apapun yang kita inginkan, perkara yang kita harapkan ya sudah sejak awal sudah gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita bahas lagi tentang seperti apa praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan seperti apa praktek yang dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita, ya kan, sebelum diutusnya Nabi SAW dalam hal tersebut. Bagaimana akhirnya mereka itu mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Bagaimana pada akhirnya mereka itu benar-benar menggantungkan
harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari yang sebelum Nabi SAW kita ambil contoh misalnya apa yang terjadi kepada ibunda Nabi Isa alaihi salam, yaitu Maryam alaihi salam. Ya, Maryam alaihi salam ketika beliau melahirkan Nabi Isa alaihi salam, ya, kehamilannya sudah besar, yang kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk keluar dari kampungnya, berangkat ke satu tempat yang tentu Maryam bukan seorang wanita yang suka keluyuran, yang di tempat yang asing bagi dirinya, lalu dia dalam kondisi lemah, butuh bantuan. Sementara tak ada satupun orang di situ yang bisa memberikan bantuan kepadanya. Dan dia lapar, dia haus. Maka apa perintah Allah Ta'ala kepada Maryam? وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Dan kamu kalau bahasa Mindanya digorak-gorak gitu, apa itu ya? Kalau pohon gitu digoyang-goyang lah gitu, digoncang gitu kan. Dan goncangkanlah pohon kurma itu, niscaya akan turun buahnya kepadamu yang bagus, rutop. Ya, rutop itu kan kurma yang masih basah. Itu kurma itu kan ada level-levelnya, ada yang ketika masih warna kuning, warna merah, warna kecoklat-coklatan sehingga akhirnya kering. Jadi yang paling enak katanya rutop. Ya, masih mengandung air, masih segar ya, seperti buah yang masak dia. Belum kering ya, belum kering, masih ada kandungan airnya. Ya, akan turun kepadamu rutoban janiyah. Itu sebuah kurma yang masih rutop, dan itu sangat enak, sangat baik untuk dikonsumsi untuk ibu-ibu yang akan melahirkan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini juga dijadikan contoh oleh para ulama tentang bagaimana bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ya, Maryam adalah sosok wanita yang solehah, sangat dekat kepada Allah Ta'ala, ahli ibadah dari kalangan wanita, bahkan salah satu dari wanita terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Kalau kita berpikir, kalau sudah sampai seperti itu levelnya, dekatnya dengan Allah Ta'ala, ya mungkin tinggal tang-ting-tung saja gitu kan. Kurma jatuh. Binatang datang kemari dalam kondisi masak. Ya, mungkin begitu gambarannya kan. Ya karena Allah Ta'ala yang mampu untuk melakukan semua yang diinginkan. Tapi apakah seperti itu Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang soleh? Udah kamu tunjuk aja apa yang kamu mau, akan datang ke depan kamu. Karena begitu. Padahal solehnya gak usah dipertanyakan lagi. Begitu. Tapi Maryam alaihissalam tetap juga Allah Ta'ala perintahkan untuk ada usahanya. Untuk melakukan sebuah usaha. Walaupun perhatikan usahanya. Satu, dia adalah dalam kondisi hamil besar dan dekat dengan waktu kelahiran. Kita tahu perempuan dalam kondisi itu fisiknya sangat lemah gitu kan. Fisiknya sangat lemah karena sangat terganggu dengan sakit yang diderita dari kandungannya. Lalu yang kedua yang akan dia goyang itu adalah pohon kurma. Kalau yang tahu pohon kurma, apalagi pohonnya sudah berbuah, itu nggak kayak pohon toge gitu kan. Ya itu nggak kayak pohon-pohon yang digoyang-goyang gitu mudah goyang gitu. Itu pohon kurma tegak. Kayak sawit. Iya. Jangankan Maryam yang kondisinya seperti itu, yang kita berotot-berotot pun, jangankan sendirian, bertiga berlima pun belum tentu goyang itu. Siapa coba? Coba kalau nampak ada pohon kurma yang sudah mulai berbuah, nampak tuh rutopnya itu, udah masak itu buahnya. Siapa yang sanggup tuh goyangin tuh pohonnya? Sampai jatuh dia. Syaratnya sampai jatuh tuh kurmanya. Yakin wallah alam, apakah pernah dicoba atau tidak, tapi yakin pohon kurma itu kuat. Kena angin badai saja pun belum tentu bisa dia roboh. Nah, ikhwati fillah, ini Maryam, apalah yang bergerak gitu ketika dia senggol pohon itu? Apa yang bergerak? Daunnya pun mungkin gak gerak. Tapi demikian pun Allah Ta'ala perintahkan untuk lakukan saja. Semampu, semaksimal yang bisa kamu lakukan, biar aku yang tentukan hasilnya. Yang penting kamu ada usaha. Itu kuncinya. Jadi nggak kemudian hanya sekedar doa-doa, ya Allah itu kurma aku butuh, lagi lapar segala macam, ting jatuh gitu kan. Nggak begitu. Ya kan, nggak begitu Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada hamba. Tetap kamu usaha. Walaupun usaha itu ya kalau itu dilihat oleh orang, tertawa orang lihatnya. Lemahnya kayak gitu mau menjatuhkan buah kurma dari pohonnya. Apalah yang kamu lakukan itu?
Betul, kalau itu dilihat oleh orang akan ditertawakan. Tapi Allah yang punya kuasa. Yang penting tugas kamu adalah berdoa, berusaha, dan gantungkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Itu urutannya. Ketika kita menginginkan sesuatu, doa, minta kepada Allah Ta'ala. Lalu lakukan usaha. Walaupun usaha itu seremeh apapun. Yang penting kita maksimal. Ya, maksimal kuncinya. Bukan yang penting ya udahlah kayak gitu. Enggak ya. Udah berdoa, ya Allah saya lapar. Kemudian apa? Taruh aja beras di atas piring, nanti kalau memang rezekiku mateng ini menjadi nasi. Nggak gitu usahanya, ya. Nggak begitu usahanya. Jadi kalau memang mau makan, ya usaha masak dulu berasnya ini gitu kan ya. Biar semaksimal apa usaha yang bisa kita lakukan, nanti Allah Ta'ala yang turunkan bantuannya. Itu ya. Kita juga bisa baca kisah tentang bagaimana peperangan-peperangan Rasulullah SAW. Yang kita semua yakin, level derajatnya Rasulullah SAW, kekasihnya Allah Ta'ala, gak mungkin teraniaya, gak mungkin kemudian semudah itu dikalahkan oleh musuh. Pasti Allah Ta'ala turunkan bantuan, ya kan? Pasti Allah Ta'ala turunkan bantuan. Lalu apa gunanya Nabi di perang Uhud, di perang Khandaq, harus musyawarah, susun strategi, ya kan? Pilih siapa jadi pimpinan, mengatur bagaimana pasukan perang segala macam. Untuk apa? Udah. Kalau memang seperti itu hasilnya, tenang aja kita ini. Udah duduk aja kita di Madinah. Nanti turun itu kan. Dulu Mekah pernah turun burung ababil yang menghancurkan tentara pasukan bergajah dari Raja Abraha. Aman tuh katanya. Udah duduk aja kita. Ya kan? Duduk aja. Biar orang itu datang. Nanti tengok sendiri apa yang terjadi. Aku Nabi. Aku Rasul. Ya, aman kita. Tenang aja. Kalian tengok aja. Nonton-nonton aja kita. Nggak usah khawatir. Hah? Begitukah riwayat yang kita dapatkan tentang peperangan Rasulullah SAW? Kan tidak. Tetap beliau itu setelah berdoa kepada Allah Ta'ala memohon pertolongan, beliau melakukan usaha maksimal. Kumpulkan para sahabat, kumpulkan persenjataan, buat strategi perang, bagaimana menghadapi musuh, dan seterusnya. Hingga akhirnya dalam peperangan, Allah Ta'ala pun turunkan bantuannya. Sehingga kemenangan-kemenangan tetap diraih oleh kaum muslimin. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Nah, inilah konsep dari tawakal, begitu ya. Jadi tawakal itu setelah berdoa kepada Allah Ta'ala, maka kita lakukan usaha semaksimal yang bisa kita lakukan. Walaupun mungkin menurut perhitungan orang begini dan begitu, ya biarlah. Itu kan pandangan manusia. Namun kitalah yang berusaha, yang penting kita sudah semaksimal yang bisa kita lakukan. Lalu berikutnya serahkan kepada Allah Ta'ala hasil, dan yakin yang diberikan Allah Ta'ala yang terbaik. Dan ketahuilah yang terbaik itu belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu justru baik untuk kalian. Dan bisa jadi yang baik menurut kalian itu buruk bagi kalian. Karena Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita. Bahkan kita sendiri pun terkadang luput untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Tapi Allah Ta'ala, zat yang kita ibadahi, zat yang kita yakin akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, pasti akan memberikan yang terbaik. Dan itu yang perlu kita camkan. Yang terbaik itu bukan seperti yang kita inginkan, tapi akan sesuai seperti yang Allah Ta'ala inginkan terjadi pada kita. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahim. Jadi enggak kemudian setelah kita lakukan 3 hal tadi, berdoa, berusaha maksimal, kemudian menggantungkan kepada Allah Ta'ala, pasti dapat sesuai keinginan. Mau minta kekayaan misalnya kan, udah berdoa kepada Allah Ta'ala, buka warung lah dia, warung bakso misalnya kan, warung bakso. Udah maksimal nih, modal dihabiskan semua di situ, belajar bisnis terusnya, penjualan begini, cari tempat yang bagus, bla bla bla, udah dia lakukan semuanya, lalu dia gantungkan kepada Allah Ta'ala. Hasilnya bangkrut. Hasilnya tutup nih usahanya. Apakah ini kemudian mengatakan, wah nggak betul tawakal kita nih? Salah ikhwah. Bisa jadi berhentinya usaha ini, itulah yang terbaik untuk dirinya di waktu itu. Ya, di waktu itu itulah yang terbaik untuk dirinya. Ya, semoga dengan itu akan diberikan yang lain lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk hal-hal yang seperti ini sudah banyak dipraktekkan atau dirasakan oleh manusia. Banyak sekali kisah seperti itu.
Ternyata musibah yang Allah Ta'ala berikan di awal waktu itu, ini membuahkan karunia yang besar di belakang hari. Yang memang seringnya kita itu sadarnya terlambat. Belakang hari baru terlambat. Oh, inilah kenapa kemarin aku bangkrut waktu jualan bakso. Rupanya rezekiku di martabak gitu kan. Kalau waktu itu jual bakso, mungkin gak sehebat ini, gak serame ini. Ini jual martabak, wah gampang rupanya jualannya. Dan lain sebagainya, bisa saja begitu. Ya bisa saja begitu ya. Makanya kitanya yang harus legowo terhadap apapun yang menjadi keputusan Allah Ta'ala. Tapi yakinlah, orang kafir saja, kita sudah bahas kemarin ya, orang kafir saja mendapat bagian rahmat dari Allah Ta'ala. Tetap dikasih makan, dikasih minum, jatah hidup dan lain sebagainya. Masa kita orang yang beriman kemudian merasa pesimis, merasa Allah nggak akan memberi apa-apa, merasa Allah Ta'ala akan menelantarkan kita. Kan itu suudzon kepada Allah Ta'ala. Justru orang-orang beriman ini yang akan Allah Ta'ala berikan yang terbaik. Tapi ingat tadi itu ya kuncinya. Terbaik itu bukan seperti yang kita pikirkan. Tapi terbaik itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan tadi juga ada Ustaz dinukilkan di pembahasan atau di segmen pada saat pemaparan materi, ada doa dari Nabi ya Ustaz. Ya. Allahumma laka aslamtu itu dan seterusnya. Yang mau ditanya Ustaz, doa dari Nabi SAW ini apakah doa khusus di keadaan tertentu atau waktu tertentu? Semisal mungkin tadi yang disebutkan ada mungkin di setelahnya itu ada disebutkan tentang keadaan-keadaan yang mendesak atau apa segala macam. Apakah ini termasuk doa itu atau umum aja untuk apa aja juga bisa dipakai? Misalnya mungkin kita berharap pasangan hidup kita atau diri kita dan pasangan hidup kita bisa lebih baik atau semisalnya atau dan lain-lain, apakah bisa dipakai doa ini untuk keumuman gitu Ustaz? Silakan. Khawati fil rahimani wa rahimakumullah jami'an. Doa yang kita contohkan tadi ya, dalam doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Allahumma inni a'udzubika bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani. Ini sebenarnya yang garis bawahi antudillani. Ini isi doanya. Dimulai dengan pujian-pujian kepada Allah Ta'ala, kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Isi doanya adalah antudillani, agar engkau jangan menjadikanku golongan orang-orang yang sesat. Ini sebenarnya kuncinya di doa yang kita contohkan tadi. Jadi karena memang kan kita itu kadang bahkan tidak tahu sesuatu yang menurut kita benar, lurus, justru sebenarnya itulah jalan yang sesat. Ini banyak sekali kita dapatkan dalam hidup. Begitu ya, ini dalam sudut pandang manapun gitu kan. Tentu yang paling kita prioritaskan adalah pandangan dalam beragama. Ya dalam bisnis juga kan kadang begitu. Kita berpikir di sinilah jalan sukses. Ternyata enggak sukses kamu di situ. Bahkan celaka kamu kalau lanjutkan di situ. Dalam memilih jodoh juga misalnya begitu. Kita berpandangan inilah yang wanita bakal terbaik nanti bersama kita. Ternyata tidak. Gitu kan. Atau berpandangan tentang kehidupan gitu kan. Berteman, bertetangga, dan segala macamnya. Ini lebih kalau kita spekkan lebih kepada agama. Ya, bahkan ini yang nikmat yang harus paling kita jaga adalah nikmat di atas agama Islam, nikmat di atas sunnah Nabi SAW. Ini yang juga sama seperti itu. Terkadang kita tertipu, ya kan? Tidak tersingkap oleh kita sesuatu yang di pandangan kita itu baik. Di pandangan kita itu jalannya lurus. Tapi ternyata itu adalah jalan yang sesat. Nah inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kenapa kita di dalam sholat pun selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Doa ini juga termasuk memohon kepada Allah Ta'ala agar tidak dimasukkan orang-orang yang sesat. Karena memang pada kenyataannya terkadang susah sekali. Kalau kita sudah terkena fitnah syubhat, sudah terkena fitnah syahwat, susah kita membedakan ini salah atau benar. Tapi bagi orang-orang yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, bagi orang-orang yang Allah Ta'ala berikan hidayah, dia akan bisa mengetahuinya. Ini yang sesat, ini yang benar, begitu. Bagi orang yang Allah Ta'ala sesatkan, gak akan nampak itu. Yang sesat dikiranya benar, yang benar dikiranya sesat. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan bukan petunjuknya yang salah. Ayatnya Al-Quran, dalam Al-Quran juga hadisnya
sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Ya betapa banyak sekarang orang-orang yang berada di aliran yang sesat pun katanya berlandaskan Al-Quran, katanya juga berlandaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya nggak ada juga kan kalau kita kaum muslim ini dikatakan ini nggak ada nih di Quran, nggak ada nih di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngarang-ngarang sendiri. Ya bubar kalau gitu langsung disampaikan. Tapi kan memang dipoles seperti itu. Mengatakan bahwa oh ini ada nih ayatnya, ada nih hadisnya, oh sesuai kok. Siapa bilang kita nggak berlandaskan Al-Quran dan hadis? Semuanya berlandaskan Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Tapi apakah kenyataannya demikian atau tidak? Kan itu butuh pembuktian. Itu kan butuh pembuktian, pembelajaran, perlu harus dipelajari terus, diteliti terus. Dan kitanya yang kadang-kadang itu tadi, kalau kita sudah ditutup oleh Allah Ta'ala jalan hidayahnya, ini yang susah. Sesat dan terus sesat dan merasa benar. Itu yang na'udzubillah. Karena hakikat dari buruknya maksiat itu bukan maksiat itu saja. Hakikat dari maksiat adalah ketika seorang sudah tak merasakan lagi saat dia melakukan maksiat. Dianggapnya lempeng aja itu jalannya. Inilah yang justru malah orang yang di jalan yang benar dia katakan sesat gitu kan. Kamu yang sesat, aku yang benar, dan seterusnya. Namun itu tadi ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, siapa yang benar, siapa yang salah, ya memang betul, tidak ada orang yang mengasumsikan saya pasti yang benar. Memang betul, nggak bisa begitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah siapapun yang melalui petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi SAW, insya Allah dialah yang di jalan yang benar. Maka silahkan rujuk kembali lagi. Ini merasa benar, ini merasa benar, yang dua-dua ini bertentangan gitu ya, jalannya bersimpangan jalannya, maka coba sebutkan mana ayatnya, mana hadisnya, didiskusikan dengan baik, dengan asas ingin mencari kebenaran, ya, bukan dengan asas ingin menunjukkan egoisme atau menunjukkan yang paling hebat siapa, tidak, tapi benar-benar ingin mencari siapa yang benarnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun doa ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghits, itu doa yang lain lagi, yang ini bisa kita amalkan juga sesuai dengan artinya kan, wahai yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri mengatur seluruh alam semesta, dengan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan, gitu kan, perlindungan, ini semua. Jadi ini biasanya istighotsah, ya, kalimat istighotsah itu kan sering dimunculkan ketika seorang dalam kondisi yang sangat terdesak. Dalam kondisi dia utangnya udah jatuh tempo, belum ada uang untuk bisa membayar, ya. Sakitnya sudah dia coba untuk ini dan itu, ternyata tak kunjung dapat kesembuhan dan lain sebagainya, hal-hal yang mungkin diuji oleh Allah Ta'ala dan kita tuh betul-betul mentok gitu kan, usaha kita tuh sudah habis, dah semua ini usaha begini. Silahkan salah satu wasilah yang mau digunakan dengan nama ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghits. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ustaz, kita kan pernah juga dengar tentang doa ini ada di dalam zikir pagi, kalau nggak salah zikir pagi atau petang juga gitu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih di sya'ni gitu. Kullahu wala takilni nafsi ila nafsi tarfatain. Ini termasuk dari bagian dari doa itu, tapi nggak dinukil atau memang tambahan doa tersendiri atau zikir tersendiri, Ustaz? Iya, ini ada secara singkatnya seperti ini gitu kan, ataupun ya bergabung dengan di doa zikir pagi dan petang itu juga bisa. Oh, sama, gitu. Sama. Berarti kalau misalnya kita pakai ini dengan doa-doa yang lain, misalnya pembukanya itu terus kita minta dengan permintaan yang lain juga boleh gitu, Ustaz? Bisa, ya. Pasti bisa. Itu kan artinya ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghits. Lalu setelahnya baru permintaan kita, pakai bahasa Indonesia pun boleh, ya Allah. Boleh. Sudah begini dan begitu gitu kan. Saya sudah menikah sekian lama, pengen punya anak dan seterusnya, sudah usah. Ya, silahkan mengkeluh kesahkan hanya kepada zat yang bisa memberikan solusi untuk kita. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin cukup, Ustaz, karena waktu juga sudah hampir udah masuk asar ya, Ustaz, insyaallah. Mungkin kalau misalnya ada yang mau disimpulkan, Ustaz, di pertemuan ini, silakan, Ustaz. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, terakhir mungkin sebelum kita tutup podcast kita di
siang menjelang sore ini kembali lagi kepada hikmah kita belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah agar membuat kita semakin kenal kepada Allah. Yang tujuannya adalah semakin kita mengenal Allah taala, maka kita akan berbicara, bertindak sesuai dengan yang sepantasnya kita sebagai seorang hamba. Tugas kita beribadah kepada Allah taala itu harusnya seperti apa? Karena banyak hal yang ketika kita tidak mengenal Rabbul Alamin, tidak mengenal Allah taala, kita melakukan perkara-perkara yang tak pantas. Apakah dalam sisi ucapan ataupun dari sisi perbuatan, dari kelalaian-kelalaian yang kita lakukan, sehingga sebenarnya hal itu tidak layak untuk kita lakukan terhadap Rabbul Alamin. Maka mudah-mudahan dengan belajar seperti ini, ya pelan-pelan kita semakin kenal kepada Allah Ta'ala, tahu kepada siapa kita beribadah, siapa yang ciptakan kita, siapa yang nanti akhirnya akan mematikan kita, dan kepadanya nanti kita akan kembali. Maka kita bisa lebih berakhlak lagi, beradab lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya kepada sesama makhluk saja kita menggaungkan beradab, berakhlak. Sesungguhnya kepada Allah Rabbul Alamin lah kita yang paling utama harus mengedepankan akhlak dan adab kita kepada Allah taala agar benar-benar menjadi hamba yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan, dan arahannya. Dengan demikian, para pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream Medan Mengaji, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.